Misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala hadis panjang. Kisah dari Abdullah bin Amr bin As. Yang mana kisah ini sebenarnya subhanallah luar biasa. Ada beberapa poin yang disebutkan dan ini adalah sebuah dialog antara seorang pemuda punya semangat yang tinggi, energik, pengen beribadah sebanyak-banyaknya. Dan ini adalah suatu upaya yang atau semangat yang bagus ya. Karena ada ketaatan seorang pemuda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila itu hanya bersandarkan kepada emosional, perasaan dan semangat, sementara dia tidak diikat oleh ketentuan-ketentuan agama, maka bisa menjadi tidak tepat. Baik. Kita akan coba mengambil beberapa paragraf, kemudian kita ambil faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala. Dia mengatakan, ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-laila ma ishtu. Diberitahukan kepada Nabi bahwasanya aku mengucapkan, demi Allah pasti aku akan puasa siang dan pasti aku akan menegakkan malam, yakni tidak tidur malam tapi ibadah, siang hanya puasa. Ma'ishtu, selama aku masih hidup. Ini tekad atau keinginan seorang ya di dalam melakukan ketaatan. Nah, lalu dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya bolehnya menukilkan berita, menginformasikan ya dalam rangka perbaikan atau dalam rangka berfatwa. Dalam hal ini ya, dalam kisah ini Rasulullah SAW diberitahukan, dikisahkan kepadanya akan perkataan Abdullah bin Amr bin As. Untuk apa dilaporkan kepada Rasulullah? Dalam rangka untuk memberikan nasihat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Anta alladhi taqulu dzalik." Engkau yang mengatakan itu. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sungguh aku telah ucapkan itu. Nah, ini ada sebuah kejujuran. Ya, dipanggil Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah. Dia tetap mengatakan, "Ya." Ini harus kita latih kembali diri kita, keluarga kita, anak cucu kita, saudara kita untuk selalu berkata benar. Ya, ini maksud benar itu berkata jujur. Ketika berhadapan dengan sesuatu, berupayalah kita bertanggung jawab. Jangan seperti orang ketika dihadapkan, saya tidak pernah lakukan, mengatakan itu dan seterusnya. Ya. Nah, ini di sini lalu dia mengatakan, bi abi anta wa ummi, aku jadikan bapak dan ibuku sebagai tembusanmu. Ini ada suatu ungkapan yang biasa dilakukan atau diucapkan oleh orang Arab. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum min asy-syahri 3 ayamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Nabi mengatakan, kamu tidak akan mampu. Puasalah dan berbukalah. Tidurlah dan bangunlah. Ya, puasalah dari setiap hari, puasalah dari setiap bulan 3 hari. Karena kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan itu seperti puasa sepanjang masa. 3 hari kali 10 menjadi 30. 30 berarti 1 bulan. Baik.
dialog yang terjadi antara Nabi dengan Abdullah bin Amr bin As ini bisa diambil sebuah faedah di mana seorang alim atau seorang pendidik dia memantau keadaan murid-muridnya. Para guru misalkan, apalagi di sekolah-sekolah yang boarding ya. Sekolah-sekolah yang boarding. Sekolah-sekolah yang diasramakan. Hendaklah para asatidz, ustadz-ustadz yang ada memantau keadaan murid-muridnya itu. Ya. Kemudian ditanyakan keadaannya, ya, dan dibimbing dia kepada jalan yang lebih tepat untuk bisa memberikan manfaat kepadanya. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As setelah Nabi berikan dia solusi, yaitu puasa 3 hari setiap bulan? Apa katanya? Fa ini utiqu afdala min dzalik. Aku mampu lebih dari itu. Semangat ya, semangat. Apa kata Nabi? Fasum yauman wa aftiru yaumain. 1:2. 1 puasa, 2 hari tidak. 1 hari puasa, 2 hari tidak. Nah. Ya. Lalu qultu, aku katakan, utiqu afdala min dzalik. Aku lebih mampu, lebih kuat dari itu, gitulah. Lalu kata Nabi, sum yauman wa aftiru yauma. Wa dzalika shamu Daud. Puasa 1 hari, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu adalah puasa Nabi Daud. Lalu dia mengatakan wa huwa a'dalus siyam. Dia adalah puasa yang paling tepat, yang paling sederhana. Puasa yang paling sederhana. Mana itu? Ini 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dalam riwayat yang lain, wa huwa afdalus siyam. Dia adalah puasa yang lebih baik. Puasa yang sebaik-baiknya. Nah, kalau di sini bisa kita ambil ya bahwa orang yang sudah puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak perlu lagi dia puasa Senin Kamis. Tidak perlu lagi dia puasa ayam al-bid. Ya. Karena dia sudah puasa yang lebih afdal. Kemudian di sini juga kita melihat bahwasanya rahmat Allah sangat luas untuk hambanya. Mana buktinya? Buktinya adalah satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Taib. Kemudian Abdullah bin Amr bin As dia mengatakan, "Walan akuna qabiltu 3 ayyamin allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali." Apa katanya? Kalau seandainya aku bisa menerima tawaran 3 hari ini, pada saat itu, ya, yang dikatakan oleh Nabi SAW, lebih aku cintai ketimbang mencintai istri dan harta, atau keluarga dan harta. Ya. Di sini kita melihat bahwasanya bolehnya muraja'atul alim atau mufti, bolehnya mendatangi seorang alim, memberikan kejelasan, keterangan kepadanya atau kepada seorang mufti untuk memberikan kejelasan keadaan yang tidak diketahui oleh mereka. Ya. Baik. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya alam ukhbar annaka taqumu tasumu dahar wa taqumul lail. Tidakkah aku diberitahu bahwasanya engkau siang hari puasa, malam hari salat? Lalu aku mengatakan, qultu ibala ya Rasulullah. Betul ya Rasul. Apa kata Rasulullah? La taf'al. Ya, fala taf'al, jangan kamu lakukan. Yani jangan lakukan seperti itu. Puasa setiap hari
Solat malam setiap hari, semalam suntuk. Jangan lakukan. Sum wa aftir wa nam wa qum. Puasa dan berbuka. Tidur dan bangun dari tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena jasadmu punya hak. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan. Kedua matamu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Untuk istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Ya, wa inna li zawrika 'alaika haqqan. Untuk tamumu pun itu ada haknya. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin 3 ayyam. Sesungguhnya cukup kamu itu puasa 3 hari setiap bulan. Fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha. Karena bagimu setiap 10 kebaikan itu setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Fa inna dzalika siyamud dahr. Itu adalah puasa selamanya masa. 3 hari kali 10 menjadi 30. 30 sama dengan 30 hari sama dengan puasa, sama dengan 1 bulan. Lalu Nabi mengatakan wasyaddatu fashuddida alayya. yakni Abdullah bin Amr dia mengatakan saya keraskan, yakni mempertegaskan pokoknya saya mampu. Fashuddida alayhi, ternyata dia dikalahkan. Ya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan. Dia kata ya Rasulullah aku merasa masih mampu, masih kuat. Ya, fa inna dzalika siyamud siyamu ya Nabiillah Daud wala tazid alaih. Puasalah puasa Nabi Daud dan jangan tambah lagi. Nah, ini sama dengan apa yang kita sebutkan tadi. Orang puasa Nabi Daud. Puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa. Misalkan Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, Ahad puasa, Senin tidak, ya, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa, Jumat tidak. Begitu seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Jadi tidak perlu kita tambah lagi dengan puasa-puasa yang lain. Ya, qultu ya Rasulullah inni ajidu dzalik, ya, tadi sudah sebutkan. Ya Rasulullah aku mendapatkan kekuatan, kata Nabi, puasa 1 hari tidak, itu ada puasa Nabi Daud dan itu tidak ada tambah dari itu. Wa ma kana siyamu Daud, apa itu puasa Nabi Daud? Qala nisfud dahar, separuh masa. Kalau bandingkan 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Begitu seterusnya, berarti separuh tahun dia berpuasa, separuh tahun dia tidak berpuasa. Begitu ya. Nah, fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabir, ya laitani qultu rukhsata Rasulullah, qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdullah ketika dia sudah tua, dia mengatakan, ya kenapa saya tidak terima dulu, ya, tawaran Rasulullah SAW atau keringanan yang diberikan. Dan riwayat yang lain disebutkan bahwasanya aku diberitahukan bahwasanya engkau puasa sepanjang masa, engkau membaca Al-Quran sepanjang malam. Faqultu bala ya Rasulullah, aku kata iya betul ya Rasulullah. Qala walam urid bidzalika illa khaira. Aku tidak menginginkan kecuali ada kebaikan. Subhanallah, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Ya, yang pertama, yang paling afdal, yang paling sempurna adalah mengikuti manhaj para anbiya dalam ibadahnya, dalam berdakwahnya. Harus kita mengikuti manhajnya. Ya, ini di sini contohkan adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Kemudian dari hadis penggalan yang sudah kita baca tadi, yang bagi alal abdi al muslim, seorang hamba muslim sepantasnya dia untuk memberikan masing-masing pemilik hak akan haknya.
ya, masing-masing pemilik hak akan haknya hendaklah dia katakan, berikan. Merupakan bentuk keadilan dan takwa, yaitu tidak menghalangi pemilik-pemilik hak akan haknya. Tidak menghalangi pemilik-pemilik hak akan haknya. Kemudian faedah bisa kita ambil juga, ibadah yang sedikit lagi continue, ya, itu lebih baik daripada ibadahnya banyak tapi terputus. Ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat puasanya puasa Nabi Daud ada satu hari puasa, satu hari tidak. Kemudian tawaran Rasulullah SAW, ya, 3 hari dalam setiap bulan. Mungkin ini akan lebih sempurna sampai dia meninggal dunia. Bisa dilakukan walaupun itu sedikit sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau puasa Nabi Daud tidak, kemampuan itu ada batasnya. Fisik itu akan ada batasnya. Ya. Nah, jadi kita melihat, ya, ibadah yang sedikit tapi continue itu lebih baik daripada banyak tapi, ya, terputus setelah itu. Kemudian di dalam hadis juga kita bisa ambil faedah at-tanattu', ekstrim atau sikap ekstrim fil ibadah, dalam ibadah, dan membebankan jiwa dengan beban-beban yang berat, ya. Kemudian dia mengambil yang tegas-tegas gitu, ya. Ini akan melemahkan tubuh, melemahkan jasad, ya. Sehingga kalau lemah, lari dari peperangan, nggak ada, takut musuh ini gede-gede badannya, ya, dia badannya kecil, misalkan lemah. Kalau Nabi Daud kita disebutkan tadi bahwasanya dia puasa satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau perang dia di depan, ya, kalau perang dia di depan, bukan seperti kita cari ibadah puasa untuk menghindari kewajiban. Nah, ya, puasa sunat sampai di kantor lemah aja. Kerjakan ini, waduh saya lagi puasa. Ya, ini nggak boleh. Bekerja wajib hukumnya karena kompensasinya adalah gaji. Puasa adalah hukumnya sunat. Ya, jangan sunat mengalahkan yang wajib. Kemudian dari hadis riwayat yang berikutnya diberitahukan kepadaku, ya, puasa tadi setiap hari dia puasa, setiap malam dia membaca Al-Quran. Lalu dia katakan, tidaklah aku inginkan itu kecuali kebaikan. Jadi tidak semua keinginan kebaikan itu benar. Tidak semua keinginan kebaikan itu benar. Ya. Qala fasum sawma Nabi Daud, Nabiullah Daud, fa innahu kana a'badan nas wa aqra Quran fi kulli syahrin. Puasalah puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari tidak, karena itu adalah manusia yang paling beribadah kepada Allah, itulah maksimalnya. Kemudian baca Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam 1 bulan itu tamat 1 kali. Bukan bulan ini baca, nanti bulan depan baca, bukan itu, ya. Lalu qultu ya Nabi Allah inni utiqu afdal min dzalik. Ya Nabi Allah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra fi kulli 20, bacalah dalam setiap 20 hari 1 kali khatam. 20 hari 1 kali khatam. Dia lalu katakan, ya Nabi Allah, aku mampu untuk itu lagi, lebih dari itu lagi. Kata Nabi, iqra fi kulli 20, baca Al-Quran itu pada setiap 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, ini utiqu afdal min dzalik.
qala iqra fi kulli sab'in wa la tazid ala dhalik. Bacalah setiap satu pekan, maka jangan tambah dari itu lagi. Fashaddadtu fashuddida alayya. Aku lebih tekankan lagi, ternyata aku dikalahkan, katanya. Wa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Engkau tidak tahu, boleh jadi umurmu akan panjang. Kalau umur akan panjang butuh fisik yang kuat, ya. Qala fasirtu ila alladhi qala li an-nabi, sehingga aku jadi seperti apa yang diucapkan oleh Nabi, yakni pas sudah menjadi tua. Yang jadi tua. Falamma kabirtu wadattu an kuntu qabiltu rukhsatan nabiillah. Ketika saya sudah tua, saya berangan-angan untuk menerima tawaran keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa bagi orang tuamu ada hak, ya. Dalam riwayat yang lain, tidak ada puasa bagi orang yang puasa sepanjang masa. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. Tidak ada nilai puasanya. Ya. Kemudian ahabbus siyami ilallah siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Sebaik-baik solat yang dicintai oleh Allah adalah solat, ya, solat Nabi Daud. Bagaimana? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Yani separuh malam dia tidur, kemudian dia bangun sepertiga, kemudian dia tidur seperenam. Ya, wa kana yasumu yawman wa yaftiru yawma wa la yafiru idza laqa. Yani dia puasa satu hari tidak, dan dia tidak lari ketika berperang menghadapi musuh. Di sini kita lihat adanya metode pembagian tidur. Ya, tidur itu 3 kali sehari. Bukan makan 3 kali sehari. Tidak ada sunnahnya makan 3 kali sehari. Yang sunnahnya itu adalah makan apabila sudah lapar. Dan berhenti dari makan tidak sampai kenyang. Ya, itu manhaj makan. Kalau seandainya 3 kali masih perutnya berisi, jangan diisi lagi. Tapi karena kita mindset kita, wah harus 3 kali. Kenyang atau tidak kenyang, lapar atau kenyang, pokoknya makan. Termindset, ya. Kadang-kadang kan sebelum dia makan malam, dia tahunya dia maghrib sudah ditawari oleh kawannya, atau sebelum maghrib tawarkan, akhirnya kenyang. Nanti untuk malam, karena udah terpatri makan malam, ya udah makan lagi. Makan dan masukkan makanan ke makanan yang sudah ada. Itu akan membahayakan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada ketentuan makan 3 kali sehari. Yang ada adalah contohnya tidur 3 kali sehari. Tidur 3 kali sehari. Mana tidurnya? Yang pertama, tidur malam. Yang kedua, bangun. Sudah bangun, ya. Lalu Nabi tidur sedikit lagi sebelum antara dia berwitir dengan antara azan, untuk mengambil rahatnya. Yang ketiga, tidur qailulah. Ya, sebelum zuhur qailulahnya. Mungkin ada di antara orang yang setelah zuhur, ya. Tapi 3 tidur ini ada dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya angkahani abi imra'atan dzata hasabin. Bapakku menikahkanku dengan seorang wanita yang sangat punya keturunan nama, ya. Wa kana yata'ahadu kinnatahu ay imra'at waladihi fas'aluha an ba'liha. Yani bapaknya, yakni Amr bin As, menanyakan kondisi mantunya, ya, kondisi mantunya. Datang, lalu dia tanya tentang anaknya, yang ditanya tentang suaminya. Lalu dia katakan,
oh dia adalah sebaik orang. Ya, lam yata' lana firasha wa lam yafattish lana kanafan mundu atainahu. Beliau enggak pernah tidur di atas kasur dan tidak pernah meriksa, ya. Falamma tala dzalika alaihi dzakara dzalika lin-nabi. Lalu yakni intinya sudah nikah tidak disentuh, ya. Haknya tidak diberikan. Lalu karena sudah semakin lama dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Alqani bihi, pertemukan aku dengannya. Lalu Nabi dipertemukan dengannya. Lalu Nabi mengatakan, kaifa tasum? Bagaimana kamu berpuasa? Qultu kulla yawm, setiap hari aku berpuasa. Kaifa takhtim? Bagaimana engkau menghatamkan Al-Quran? Kata, setiap malam aku menghatamkan Al-Quran. Ya. Ya, jadi wa dzakara nahwa ma sabaq, lalu disebutkan ya seperti yang disebutkan sebelumnya, wa kana yaqra ala ba'd ahlihi as-sub' alladhi yaqra'una ya'ruduhu minan nahar liyakuna akhaffa al-laili minal bil-laili. Dia membacakan kepada sebagian keluarganya sepertujuh, ya, yang dia bacakan, ya, ya'ruduhu binan nahar, dia bacakan siang agar malamnya lebih ringan bacaannya. Baik. Apabila dia kuat untuk berbuka, ya, arada yataqawwa aftara ayaman wa ahsa wa sama mithlahunna karihata yatruka syai'an faraqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apabila dia puasa kuat, ya, di akhirnya, maka dia berbuka beberapa hari, kemudian dia hitung, kemudian dia berpuasa sebanyak hari dia berbuka. Artinya dia ingin tetap bersekukuh menjalankan apa yang dia lakukan semasa Rasulullah SAW. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah yang dapat kita ambil dalam hadis ini adalah mempersiapkan jiwa dan raga untuk bertemu dengan musuh yang, ya, dan tidak lari dari kancah peperangan. Dan ini perlu olahraga, ya. Makanya ada 4, ya, kata Nabi SAW, seluruh yang seluruh yang melalaikan anak Adam itu adalah batil kecuali 4. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang, yang keempat ada bercumbu dengan istri. Itu semuanya adalah kebaikan, ya. Tapi kemudian bolehnya membagi-bagi Al-Quran untuk menghafal dan membacanya, untuk mempelajarinya, yakni baca sedikit dulu, baca sedikit, begitu, ya. Kemudian pemuda lebih kuat dalam ketaatan daripada yang tua. Tapi ingat, pemuda juga paling banyak godaannya. Maka karena itu ibadah pemuda lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada ibadahnya orang tua, karena tantangannya yang banyak. Kemudian kita lihat bagaimana tegasnya atau semangatnya Abdullah bin Amr bin As untuk menunaikan janji. Dia menerima buatnya puasa Nabi Daud, dia kerjakan puasa Nabi Daud terus sampai akhir hayatnya, ya. Kemudian dari hadis di atas juga, la siyama liman samal abad, ya, tidak ada haramnya tidak ada puasa bagi orang yang puasa selama sepanjang tahun. Yakni ini menunjukkan bahwa haramnya puasa sepanjang tahun. Taib. Kemudian merupakan sunnah di dalam puasa tatawwu' adalah puasa sunat adalah puasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Ya, kecuali fi ayyamil bid fatakunu mutatabi'ah. Yakni puasa sunat itu lebih baik 1 hari puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak. Kecuali ayyamul bid, yaitu 3 hari berturut-turut. Ya, 3 hari berturut-turut. Baik. Begitu juga
tanggal 9 dan 10 waktu bulan Muharram. Ya. Itu juga berturut-turut. Kalau tidak, selain itu, ya 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian dianjurkan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kebirawan ya. Biarawan. Tidak ada kependetaan kalau biarawan ya, biarawan. Tidak ada biarawan atau biarawati, yakni rahban. Tidak ada di dalam Islam. Ya. Yang enggak menikah, hanya ibadah aja, enggak ada. Ya. Kemudian dianjurkan untuk memakai kata-kata yang sindiran, jangan vulgar dalam ucapan. Ya. Perlu kata-kata sindiran dalam permasalahan-permasalahan yang sangat sensitif. Ya, masalah jima atau ke perempuan yang berhubungan dengan perempuan gitu ya. Kemudian dalam hadis ini juga adanya etika di dalam menampakkan kaduan. Etika dalam menampakkan kaduan. Kemudian Islam adalah agama yang agama yang tidak membeban-bebani. Ya, tidak juga yang melalaikan, tidak. Ya di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Kemudian dianjurkan untuk bertanya tentang istri dari anak dan apa yang membahayakannya atau mendorongnya untuk memberikan manfaat, ya. Yakni seorang bapak, dia kalau anaknya sudah dinikahkannya, maka hendaklah dia menanyakan istrinya bagaimana keadaan anaknya dan seterusnya. Kemudian anjuran untuk mencari zatuddin, ya, wal hasab lil walad. Yakni anjuran untuk mencari istri adalah istri yang agamanya baik dan punya nasab yang jelas, ya, kebangsawan atau nasab yang jelas, karena itu untuk anak akan bangga dengan ibunya, dia dari keturunan yang sangat terhormat, kemudian agama ibunya bagus, ya, sehingga di situ dia akan dididik oleh seorang ibu yang punya agama. Kemudian zajrul walad idza waqa fil khata', yakni bolehnya kita memberikan sebuah pembelajaran, ya, kepada anak apabila dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Nah, di sini yang dapat kita sampaikan hadis yang sangat mulia, sangat besar sekali, ya, manfaat, karena sebagian kita lihat adanya orang yang punya semangat tinggi, tapi semangat tingginya ini tidak tidak berdasar, ya, dari syariat kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada host kita. Oke. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kita ucapkan kepada Buya Muhammad Al-Fisham LCM hafizallahu taala dan juga Ustaz Rahmat Ridha SAG hafizallahu taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membacakan pertanyaan yang insyaallah pertanyaan pertama akan kita bacakan melalui pesan WA. Tentunya kita mengajak kepada pemirsa untuk berpartisipasi dalam program kita untuk menelpon di 0811 669 3338 atau pesan WhatsApp di 0811 669 3332. Pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana hamba Allah dari Payakumbuh. Ana izin bertanya, Buya. Ana sedang membuka les di rumah ana, Buya. Namun ada beberapa siswa ana yang tidak bisa ke rumah dikarenakan jauh dan meminta untuk les di sekolah saja, Buya. Apakah diperbolehkan memakai kelas untuk kepentingan les ini, Buya? Karena ana hanya memakai fasilitas kelas, Buya. Di sini posisi ana baru sebagai mahasiswa PPL, Buya, bukan guru di sana. Syukran, Buya, jazakumullahu khairan. Iya, tentu pertama di dalam masalah ini kita
perlu minta izin kepada penanggung jawab tempat itu. Di sini adalah kepala sekolah. Kalau seandainya kepala sekolah itu memberikan izin, insya Allah tidak apa-apa. Memang sekolah itu bukan punyanya kepala sekolah, akan tetapi tentu di dalam penyelenggaraan sudah diberikan wewenang kepada kepala sekolah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu untuk sekolah tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum ya atas jawabannya. Pertanyaan kedua Bu ya. Dari hamba Allah di Kota Padang. Assalamualaikum ya. Ana ingin bertanya, bagaimana cara kita menentukan atau melihat tanda-tanda bahwasanya bencana atau musibah yang Allah berikan itu adalah bentuk teguran bagi kita atau ujian bagi kita. Seperti halnya yang sedang marak terjadi saat ini adalah seperti banjir Bu ya. Syukran jazakumullah khairan Bu ya. Ya, yang pertama sebenarnya itu adalah musibah. Tidak perlu kita menanyakan ini adalah teguran, apakah ini adalah azab, apakah ini adalah ujian, cobaan. Yang pasti itu adalah ujian dan cobaan. Itu sudah pasti. Ya. Maka ketika kita ditimpa musibah, sudah diberikan oleh Nabi apa yang harus kita lakukan. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dari hadis-hadis Nabi tentang musibah, Nabi mengatakan apabila Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan uji dia. Dan beratnya sebuah ujian, Nabi katakan, sesungguhnya balasan yang besar seiring dengan cobaan yang besar. Ya, jadi perlu juga kita ketahui tidak ada musibah yang menimpa kecuali itu disebabkan oleh dosa kita. Nah, kita mengetahui juga bahwasanya setiap musibah yang menimpa apabila kita sabar, dia akan menghapus dosa-dosa. Ya, maka saya katakan tidak perlu kita melihat, oh ini adalah teguran, oh ini ada azab, enggak perlu. Yang pasti ketika kita timpa musibah, kita bersabar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan dari musibah tersebut dan musibah itu dihilangkan dari kita. Wallahu taala. Barakallahu fikum Buya atas jawabannya. Insyaallah kita akan bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah di Kuningan, Jabar. Apa doa pembuka pintu rezeki Buya? Doa pintu rezeki ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan diterima. Doa harus diiringi dengan ucapan. Harus diiringi dengan usaha maksudnya. Doa kita itu adalah ucapan kita, ikrar kita. Lalu setelah itu kita wujudkan dengan kerja nyata. Ya. Lalu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fikum ya atas jawabannya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena waktu yang membatasi cukup 3 pertanyaan yang kita bacakan pada malam hari ini, dan insyaallah di sesi akhir kita akan minta kesimpulan dari Buya kita. Kembali kita serahkan kepada Buya. Fadhal masykur. Barakallahu fik. Pemirsa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang panjang dari kisah Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As tadi menunjukkan kepada kita bahwa ibadah kita sedikit tapi continue itu jauh lebih baik daripada ibadah kita banyak tapi terhenti-henti. Ya, semangat belum cukup. Tapi ilmu sangat perlu. Maka ilmu itulah yang akan mengontrol semangat. Ya. Kalau semangat saja, terkadang bisa jatuh kita pada hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya. Jadi, mari kita bersama-sama memperbaiki diri kita.
melihat amalan-amalan yang bisa continue kita lakukan itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Wallahu ta'ala. Saya barakallahu fikum ya. Kita ucapkan sekali lagi barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Buya kita Buya Muhammad Al-Fisham Al-Sim hafizallahu taala serta Ustaz Rahmat Ridha Isagi hafizallahu taala yang telah menyampaikan ilmu kepada kita pada malam hari ini, serta kami ucapkan afwan atau mohon maaf kepada pemirsa dimanapun berada yang mungkin teleponnya tidak terangkat satu persatu maupun pesan WhatsApp-nya yang tidak terbacakan. Mudah-mudahan di pertemuan kita selanjutnya bisa kita bacakan dan dijawab oleh guru kita. Serta terakhir, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada segenap kru yang bertugas pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri program kita pada malam hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.